Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah untuk membersihkan sampah secara cepat dan meminta untuk semua jajarannya sudah mulai bekerja. Prabowo mengatakan akan segera meluncurkan Gerakan Indonesia Asri. Salah satu program dari gerakan ini yakni gentengisasi. Sampah diselesaikan di tingkat yang terendah. Ini kita akan laksanakan tahun ini juga. Presiden Prabowo Subianto mengungkap strateginya untuk menyetop sampah rumah tangga menumpuk di tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir, yaitu menggunakan teknologi pengolahan sampah skala mikro buatan beberapa kampus dalam negeri. Seiring dengan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, dan desa nelayan, masalah sampah dan kebersihan lingkungan turut menjadi fokus Presiden Prabowo dalam beberapa pekan terakhir sebagaimana dijalankan melalui Gerakan Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Presiden secara khusus mengucapkan terima kasih kepada beberapa universitas di dalam negeri yang saat ini membangun teknologi pengolahan sampah skala mikro yang rencananya akan digunakan untuk mengolah sampah domestik di tingkat desa kelurahan. Indonesia harus berani memperbaiki semua bidang, semua sektor, termasuk kebersihan setiap desa, kecamatan, kota, kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Saya minta dalam waktu sesingkat-singkatnya, kita akan buktikan. Saya minta kebersihan sampah. Saya terima kasih beberapa lembaga pendidikan kita telah mengembangkan alat-alat recycling, alat-alat pemusnah sampah yang ramah lingkungan, tidak merusak, tidak menimbulkan bau, yang cukup dalam skala-skala kecil. Kita berharap ada alat-alat itu di setiap kelurahan kita, di setiap kecamatan kita. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional. Kita akan bahas lebih lanjut terkait arahan Presiden Prabowo Subianto dalam persoalan penanganan sampah secara nasional bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq. Selamat sore, Pak Menteri. Selamat sore, Bapak. Baik, terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Tadi kita sudah dengar begitu ya dalam informasi pengantar bagaimana arahan dari Pak Presiden soal penanganan sampah dan juga lingkungan hidup begitu. Nah, Pak Menteri, ini kemudian bagaimana tindak lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait perintah Presiden Prabowo dalam hal penanganan sampah secara nasional ini, khususnya juga terkait dengan Gerakan Indonesia Asri? Terima kasih teman-teman sekalian. Pada prinsipnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah lama mengingatkan kami dan juga Bapak Mendagri untuk bersama-sama menggelorkan penanganan pengolahan sampah ini. Sejak awal-awal tahun 2025 kami telah diberikan arahan oleh beliau untuk melakukan gerakan yang mampu menstimulasi penanganan sampah yang hari ini memang kondisinya dalam kedaruratan hampir di sebagian besar kabupaten kota. Landasan yuridis ataupun regulasi kita telah memilikinya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengatur norma dengan detail langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Di dalam undang-undang tersebut, maka pengelolaan sampah ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bapak Bupati Wali Kota. Hal ini mendasari karena tahun-tahun sebelumnya tidak ada pun satu pihak yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah ini. Sehingga melalui Undang-Undang 18 2008 pada pasal 9 kepada Bapak Bupati dan Wali Kota diberikan kewenangan sepenuh-penuhnya untuk melakukan penanganan pengelolaan sampah sesuai dengan prosedur, target, dan norma yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Selanjutnya, Bapak Gubernur diminta untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah di seluruh kabupaten kota yang menjadi wilayah tugasnya dan juga melakukan koordinasi menjadikan sebagai koordinator dalam pelaksanaan sampah lintas kabupaten kota. Ini kemudian landasan operasional sudah langsung
disampaikan oleh Bapak Presiden di dalam Rakornas Pusat dan Daerah tanggal 2 Februari 2026 di Sentul kemarin dalam suatu gerakan nasional Indonesia Asri. Aman, sehat, resik, dan indah. Nah, menyikapi itu sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup bersama kementerian yang lain telah melakukan beberapa kali Rakornas awal di tahun 2024 akhir dan tahun 2025 awal. Selanjutnya bersama-sama kementerian yang lain kami melakukan pembinaan secara sistematik dan terukur. Ada poin-poin yang kami mintakan kepada seluruh kabupaten kota untuk memenuhinya. Kunci utama dalam penanganan sampah di negara kita adalah bahwa kita harus segera mengakhiri kegiatan open dumping. Kegiatan open dumping yaitu pungut, angkut, dan buang di suatu tempat yang disebut dengan tempat pemrosesan akhir yang sejatinya itu memang untuk diproses akhir, bukan dibuang akhir. Mandat Undang-Undang 18 2008 telah meminta kepada kita semua untuk mengakhiri open dumping sejatinya paling lambat 2013. Namun demikian, hari ini ternyata masih sebagian besar di awal-awal tahun 2025 masih melakukan praktik open dumping. Sehingga Menteri Lingkungan Hidup telah mengeluarkan paksaan pemerintah dengan konsekuensi pemberatan kepada seluruh bupati wali kota untuk mengakhiri kegiatan open dumping terhitung sejak tahun 2025 yang dilakukan secara gradual, secara karakteristik dan demografi masing-masing kota dan kabupaten yang sangat amat unik dan berbeda. Kita memberikan kesempatan 1 tahun sampai 2 tahun untuk menyelesaikan penutupan open dumping dan melakukan praktek sanitary landfill. Ini kemudian membawa perkembangan yang memang tidak cukup signifikan, namun belum mencapai target. Awal tahun 2025, pengelolaan sampah di kita baru di angka 10%. Maka di akhir tahun 2025 atau awal 2026, berdasarkan pantauan sistematik langsung di lapangan, maka terjadi peningkatan pengelolaan sampah. Kita sampai hari ini di angka 25%. Langkah-langkah sistematis terus kita lakukan. Kita telah melakukan penilaian pada seluruh kabupaten kota dalam 5 kategori utama, yaitu kota yang dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan seluruh instansi pengawasan, kota yang memiliki nilai 1-30. Kemudian kota dalam pembinaan, yaitu kota yang memiliki nilai 30-60. Kemudian kota yang memiliki sertifikat menuju kota bersih, itu 60-75. Kemudian yang mendapat adipura 75 sampai 85 poin, kemudian 85 poin ke atas adalah adipura kencana. Berdasarkan penilaian terakhir kami, berdasarkan jajaran kementerian yang terlibat, maka penilaian akhir sampah kita belum ada satupun kabupaten kota yang mampu meraih predikat kota adipura atau kota bersih. Sehingga norma-norma yang selanjutnya kita lakukan. Kita tentu sangat bersyukur Bapak Presiden di awal 2026 menginisiasi langsung Gerakan Nasional Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Maka langkah-langkah operasional harus benar-benar dilakukan oleh seluruh jajaran Bupati Wali Kota. Tidak ada kecuali, tidak ada kekebalan hukum, tidak ada kemudian yang boleh berleha-leha carut-marut dalam mengelola sampahnya. Kita harus sudahi itu, karena Undang-Undang 18 2008 juga mengandung makna adanya potensi pidana yang dikenakan kepada pengelola sampah bila mana tidak melakukan pengelolaan sampah berdasarkan norma yang ditetapkan di dalam pasal 40 maupun pasal 41 Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Konstitusional kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 huruf H ayat 1, maka kepada masyarakat berhak untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat dan baik. Kata-kata berhak di dalam Undang-Undang Dasar tersebut, maka itu merupakan wujud kewajiban yang harus dihadirkan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah. Kepada Bupati Wali Kota telah diberikan kewenangan yang sepenuh-penuhnya untuk mengatur tata kelola sampah sesuai norma yang ditetapkan oleh kementerian mulai dari hulu dan hilir. Langkah yang kemudian diinisiasi Bapak Presiden untuk meresonasi gerakan peduli sampah yaitu dengan melakukan aksi bersih atau resik atau kurve yang diharapkan oleh Bapak Presiden dilakukan oleh seluruh jajaran kita tanpa terkecuali. Itu Kementerian Lingkungan Hidup, kementerian yang lain, TNI, Polri, dan seluruh jajaran BUMN
dan pemerintah desa diminta untuk mengaktifasi kembali budaya bersih melalui gerakan Kurve. Kurve di dalam ketentaraan dan kepolrian dimaknai sebagai kegiatan kerja bakti di dalam rangka membersihkan lokasinya masing-masing. Kurve di dalam Gerakan Nasional Indonesia Asri dimaknakan sebagai kegiatan kerja bakti penanganan pengelolaan sampah secara berkelompok dan sistematis yang dilakukan terus-menerus sehingga dianggap mampu akan menstimulir, meresonansi gerakan ini menjadi awal pembangunan budaya kembali masyarakat kita untuk peduli sampah. Tidak ada satupun negara maju yang kemudian sampahnya tidak dikelola dengan baik. Maka Indonesia wajib melakukan itu. Tentu demografi kita yang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik keunikan yang luar biasa yang tidak akan sama satu dengan yang lain. Sehingga teknologi, metodologi, pendekatan sosial sangatlah berbeda satu sama lain. Di dalam konsep pengelolaan sampah kita, maka kita mengenal kita masih menitik beratkan pengelolaan sampah pada hilir, bukan pada hulu. Sehingga hari ini kita himbau kepada seluruh bupati wali kota segera menyentuh permasalahan hulu dengan melakukan sosialisasi terus, menggerakkan seluruh aparatnya untuk mengingatkan masyarakat, mengingatkan kita semua agar memulai melakukan pilah dan pilih. Bupati wali kota agar mampu memfasilitasi dan mendorong memfasilitasi ketersediaan tempat-tempat sampah yang tertutup maupun yang secara terpilah yang harus dilakukan mulai sekarang. Tidak boleh lagi kita lalai. Undang-undang telah mengingatkan kepada kita untuk kemudian menaati dengan sepenuhnya Undang-Undang 18 2008. Kami telah bekerja sama dengan koordinator pengawas PPNS PPLH, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Kita telah merumuskan langkah-langkah yang diperlukan di dalam mendorong cepat bahwa Undang-Undang 18 ini wajib ditaati oleh semua kita tanpa terkecuali. Kepada pengusaha hotel, restoran, kafe, permukiman, apartemen, mall, kantor-kantor pemerintahan diwajibkan menyelesaikan sampahnya sendiri tanpa terkecuali. Undang-undang mengamankan tersebut di dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 kepada semua pengelola kawasan wajib menyelesaikan sampahnya itu sendiri. Sehingga untuk itu kami juga tidak akan segan-segan mengeluarkan paksaan pemerintah untuk seluruh kawasan, pasar, kemudian pelabuhan, terminal untuk tidak membebankan sampahnya kepada pemerintah kabupaten kota. Ini sesuai yang dimandatkan Undang-Undang 18 2008. Kalau ini kita semua lakukan dengan secepat-cepatnya, maka harapan Bapak Presiden sebagaimana dimaktub dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN yang menargetkan pengelolaan sampah kita harus selesai di tahun 2029 dapat kita raih. Memang tidak mudah untuk itu. Banyak negara maju pada saat memulai pilah diperlukan waktu hampir 10 sampai 15 tahun. Untuk itu, maka Gerakan Nasional Asri ini harus kita maknai sebagai suatu landasan operasional yang menunjang dari kegiatan yuridis yang telah digariskan dengan tegas di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 dan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN. Mari kita seluruhnya tanpa terkecuali memperhatikan dengan serius. Ini bukan masalah hanya gerakan nasional. Ini merupakan suatu transformasi kultur kita yang kemudian langsung dipimpin oleh Bapak Presiden. Kami sangat bangga. Hampir selama beberapa dekade, maka sampah mengemuka di dalam suatu rapat terbuka baru hari ini langsung dilakukan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden mengingatkan kepada kita semua, kedaruratan sampah hampir terjadi di seluruh kabupaten kota. Tempat pemrosesan akhir sampah kita, maka rata-rata sudah berumur 17 tahun. Artinya masih hanya tersisa 3 tahun kemudian tempat pemrosesan sampah akhir itu akan overloaded. Maka diperlukan langkah-langkah yang extraordinary. Perlu langkah-langkah yang sangat serius. Tidak boleh main-main pada kota-kota dengan kedaruratan sampah, ini wajib dilakukan. Menteri Lingkungan Hidup telah menetapkan sebagian besar sebagai kota dengan kedaruratan sampah. Penetapan keputusan Menteri ini untuk memaknai bahwa semua sumber daya manusia, semua sumber daya anggaran akan mendukung dalam penyelesaian sampah. Tidak terkecuali penanganan sampah pada kota-kota besar dengan timbulan sampah 1.000 ton per day lebih atau 1.000 ton per hari lebih. Bapak Presiden telah mengarahkan untuk dilakukan pengelolaan dengan sangat singkat
namun tetap proper dengan lingkungan melalui waste to energy atau pengelolaan sampah, pengelolaan listrik berbasis sumber daya sampah. Ini yang kemudian telah kita lakukan. Kita telah memverifikasi paling tidak ada 10 aglomerasi kabupaten kota yang memiliki timbulan total sampah mencapai 1.000 ton per day. Kalau ini kita lakukan, yang rencananya Bapak Presiden sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Investasi akan melakukan groundbreaking di bulan Maret, maka kita akan mampu menyelesaikan sampah nanti di tahun 2027 itu sebesar hampir hampir 10 atau 13.000 ton per day. Sementara sampah kita masih 141. Jadi kalau dikurangi 13.000 masih 130 yang harus dicermati, ini menyebar di seluruh daerah. Sebagian besar ada di perkotaan, hampir 60% sampah kita ada di perkotaan. Maka pendekatan perkotaan menjadi sangat penting melalui waste to energy, melalui material recovery facility atau TPS 3R, TPST wajib kita bangun dengan secepat-cepatnya. Mengoptimasi gerakan-gerakan sosial masyarakat dalam bentuk bank sampah unit, bank sampah induk, atau kelompok-kelompok pengelola sampah masyarakat wajib kita lakukan dengan sebaik-baiknya dalam kontrol Bupati, Wali Kota. Menggerakkan seluruh pihak ketiga, para investasi, para unit usaha juga tidak juga menjadi tetap wajib untuk kita lakukan bersama. Kemudian membatasi produsen sampah seperti minuman kaleng, minuman botol dan seterusnya, kemasan-kemasan plastik wajib kita tegakkan. Extended production responsibility wajib kita terapkan tanpa pandang bulu kepada seluruh produsen makanan kemasan di seluruh tanah air. Kita akan mematokkan target penyelesaian kemasan ini di angka 100% pada tahun 2029 karena mandat RPJMN kita juga 100% pada tahun 2029. Sehingga dengan demikian kita harapkan nanti potensi sampah plastik ini bisa kita tekan seminim mungkin. Sampai hari ini maka bauran plastik di sampah kita masih mencapai 13 atau 12-13% dari total sampah nasional. Total sampah nasional didominasi oleh sampah organik yang sejatinya bisa diselesaikan di rumah tangga melalui tebal modern, melalui komposter, melalui joglangan, dan seterusnya. Hanya cukup kita memilah dan kemudian ditaruh di tempat yang terlindung dari air, kemudian secara periodik maka itu akan berubah, mendekomposisikan diri menjadi kompos, dan lain-lain. Sehingga sebenarnya kalau kita bisa menyelesaikan 50% sampah kita dari yang organik, maka kita hanya menangani yang 50% lagi. Yang 50% adalah 13%-nya berupa plastik, yang kemudian karena sifatnya tahunan dan tidak mudah terurai, maka sekarang menjadi problem serius untuk negara kita. Kita tidak boleh lagi kemudian mengabaikan ini. Kehadiran arahan Bapak Presiden terhadap sampah di Bali juga merupakan suatu simpulan dari sampah di Jawa yang kemudian ngalir melalui laut dan akhirnya sampai di pantai-pantai Bali. Tentu Bali tidak akan bisa menyelesaikan sampahnya sendiri. Mari kita kerjakan bersama, kita tangani bersama. Kemudian yang terakhir, Bapak Presiden memahami betul demografi negara kita. Sehingga Bapak Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek serta Kepala BRIN untuk merumuskan metode-metode teknologi-teknologi yang ramah lingkungan namun yang dalam kapasitas yang mampu menjangkau desa-desa, kecamatan-kecamatan kita yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat perkotaan yang perlu juga mendapat perhatian kita semua. Kita paham betul, maka sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik yang masih 70% hari ini di Indonesia akan terus mengalir melalui sungai dan jatuh ke laut, kemudian mencemari dengan penanggulangan yang tidak sangat murah. Sehingga pencegahan di darat, pencegahan di hulu menjadi suatu kesatuan, suatu keniscayaan. Mari kita melalui gerakan nasional Indonesia Asli ini bukan hanya gerakan simbolis, tetapi gerakan struktural yang sudah dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 2008 dengan segala konsekuensi, termasuk konsekuensi pidananya. Mari kita terus mengedukasi, melakukan sosialisasi terus-menerus dan tidak boleh capai enduran kita untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat menjadi titik pasti, titik balik dalam pengelolaan sampah nasional kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya banyak terima kasih kepada Mas Media yang telah mendukung langkah-langkah Bapak Presiden dan terus menyampaikan kabar-kabar ini kepada seluruh masyarakat
kita dimanapun berada. Demikian Mas, terima kasih. Baik Pak Menteri, penjelasannya sangat lengkap sekali. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang selama ini berlangsung, kemudian apa yang perlu diubah begitu ya ke depannya, sehingga nanti arahan dari Pak Presiden ini bisa diterapkan secara langsung, sehingga pada akhirnya kawasan atau lingkungan kita begitu ya bisa menjadi lebih sehat lagi, lebih resik lagi begitu ya, sehingga tidak ada lagi sampah-sampah yang ada di sekitar masyarakat, dan juga meminta masyarakat untuk bisa mengelola sampahnya sendiri sehingga bisa pengelolaannya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Pak Menteri, Pak Hanif sudah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas Bapak. Terima kasih.